Shalom dan selamat berjumpa untuk para pendengar renungan ceria yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua dalam keadaan baik. Bagi saudara yang kurang dalam keadaan baik, entah dalam keadaan sakit, sedang ada pergumulan, ataupun yang sedang berduka, kiranya Allah memampukan saudara untuk selalu menjalani kehidupan dengan penuh menaruh pengharapan dan menguatkan iman saudara untuk terus menikmati karya Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan untuk renungan saat ini diambil dari Injil Yohanes 2 ayat 1-11. Demikianlah sabda Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema untuk renungan saat ini adalah jadilah anggur yang baik. Berbicara tentang perubahan, pasti semua orang menginginkan suatu perubahan yang ke arah lebih baik. Dalam perikop ini diceritakan bagaimana Yesus membuat suatu perubahan ketika dirinya dan para murid yang diundang untuk menghadiri suatu pesta di Kana, yaitu pesta perkawinan. Akan tetapi ketika Yesus tiba di sana, ada sedikit persoalan yang dialami oleh para pelayan, yaitu mereka kekurangan anggur. Maria, yaitu ibu Yesus, yang mengetahui hal itu, langsung menyampaikannya kepada Yesus. Namun di sini kita bisa melihat Yesus memberi tanggapan yang menurut kita agak berbeda, bahwa tampaknya Yesus belum siap untuk melakukan suatu tindakan. Dan itu bisa dilihat pada ayat yang keempat. Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Apa artinya saatku belum tiba di sini adalah saat di mana Yesus menyatakan siapa dirinya di depan banyak orang belumlah tiba. Lalu sekalipun belum tiba saatnya, toh Yesus tidak tinggal diam. Ia tetap melakukan sesuatu yang bisa menolong para pelayan saat itu. Apa yang dilakukannya adalah menyuruh para pelayan untuk mengisi air ke dalam tempayan yang kosong, lalu mencedoknya dan membawanya untuk pemimpin pesta. Saat tempayan itu dibuka dan diicip oleh pemimpin pesta,
Air yang di tempayan itu ternyata sudah berubah menjadi anggur. Dan bukan hanya anggur biasa yang dirasakan, tapi anggur yang berkualitas baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tindakan Yesus yang mengubah air menjadi anggur ini merupakan suatu perubahan yang sangat memberi dampak baik bagi semua orang. Kita bisa melihatnya. Dampak yang pertama, Yesus memberikan kelegaan bagi para pelayan. Yang tadinya para pelayan cemas karena kekurangan anggur, tetapi atas tindakan Yesus mereka sangat bersyukur. Dampak yang kedua, Yesus secara langsung juga menyelamatkan harga diri pemimpin pesta untuk tidak merasa malu. Sekalipun pemimpin pesta tidak tahu bahwa sesungguhnya mereka kekurangan anggur. Lantas, apa yang membuat Yesus mau melakukan perubahan melalui tindakannya yang mengubah air menjadi anggur ini? Salah satu yang bisa kita pelajari adalah karena Yesus memiliki kepedulian sosial. Sekalipun Yesus mengakui bahwa saatnya belum tiba, tapi Yesus sangat mempedulikan keadaan orang-orang di sekitarnya. Sehingga rasa kepeduliannya itulah yang menggerakkan hatinya untuk melakukan suatu perubahan. Demikian juga dengan kita sebagai gereja yang merupakan anggota tubuh Kristus yang hadir di tengah-tengah masyarakat juga mesti memiliki rasa peduli, rasa toleransi dan berempati untuk memberikan sesuatu yang berdampak baik bagi orang-orang di sekitar kita. Sebagai contoh, ketika ada salah satu warga masyarakat yang ada di sekitar kita yang terkena bencana atau musibah seperti rumahnya terbakar, maka gereja tidak boleh duduk manis dan bersantai saja, tapi mesti menunjukkan kepeduliannya melalui tindakan-tindakan berdiakonia, seperti memberi sembako, pakaian, dan hal-hal lain yang dibutuhkan oleh para korban. Di saat gereja bertindak untuk melakukan hal-hal yang baik, di saat itulah gereja menjadi anggur yang baik. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa diubah menjadi pribadi yang baik? Kita bisa belajar dari para pelayan bahwa ketika Yesus menyuruh para pelayan untuk mengisi tempayan dengan air, para pelayan tidak protes atau bertanya untuk apa diisi atau kenapa kami harus mengisinya dengan air. Tetapi para pelayan justru menunjukkan sikap taatnya kepada Yesus. Jadi, jika kita ingin diubahkan oleh Yesus menjadi anggur yang baik, ya nurut saja apa yang dikatakan Yesus. Seperti para pelayan yang nurut dan mau melakukan apa yang Yesus perintahkan. Dengan kita menuruti apa yang Tuhan katakan, maka akan ada perubahan yang baik di dalam diri kita, dan itu bisa berdampak juga bagi orang lain. Dan itulah yang disebut menjadi anggur yang baik. Di sisi lain, para pelayan juga memberi kita suatu contoh tentang respon atau sikap mereka kepada Tuhan, bahwa ketika para pelayan kekurangan anggur, para pelayan memberikan ruang bagi Yesus untuk melakukan suatu tindakan. Demikian pula dengan hidup kita, saudara-saudara. Saat kita mengalami suatu masalah yang begitu berat, pergumulan yang belum selesai, maka belajarlah dari para pelayan untuk melibatkan dan memberikan ruang bagi Tuhan untuk ikut campur dalam berbagai persoalan kita. Selama kita memberi ruang bagi Tuhan untuk bertindak dan terlibat dalam kehidupan kita, pastilah akan ada suatu perubahan hidup yang lebih baik. Libatkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita dimampukan untuk menjadi anggur yang baik bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.